Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Aptia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat capres-cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato perdananya, dan kemudian di akhir acara pelantikan tersebut Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga ke depannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Hairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribuners mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Hapvia Tiokoni Billy. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang digelar di gedung MPR DPR Senayan Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024.
Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Aptia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato perdananya, dan kemudian di akhir acara pelantikan tersebut Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan termasuk dari kandidat Capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon
Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga kedepannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Khairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato perdananya dan kemudian
Di akhir acara pelantikan tersebut, Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga ke depannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Hairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, @Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato
perdananya, dan kemudian di akhir acara pelantikan tersebut Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga ke depannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Khairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato
perdananya, dan kemudian di akhir acara pelantikan tersebut Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga ke depannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Hairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato perdananya dan kemudian
Di akhir acara pelantikan tersebut, Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga ke depannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Khairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato
perdananya, dan kemudian di akhir acara pelantikan tersebut Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga kedepannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Khairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, @Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato perdananya dan kemudian
Di akhir acara pelantikan tersebut, Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yakni pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga kedepannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Khairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, @Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun, mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato
perdananya, dan kemudian di akhir acara pelantikan tersebut Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga kedepannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Khairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati, dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun, mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato
perdananya, dan kemudian di akhir acara pelantikan tersebut Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga ke depannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Khairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati, dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan sikap seorang negarawan selama memimpin Indonesia, terlebih ketika terjadi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa para pejabat dan tamu yang hadir menyaksikan proses pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, termasuk Prabowo menyapa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat disapa oleh Prabowo, Anies pun langsung berdiri dari kursinya dan memberikan hormat kepada Prabowo. Untuk lebih lengkapnya terkait serba-serbi pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Silakan Umam laporannya dari MPR. Ya, terima kasih rekan Apvia. Ya, Tribuners, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024 dilantik, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan pada hari ini turut mengundang beberapa tokoh mulai dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, kemudian Ketua Umum Partai Politik, kemudian juga ada tamu dari para pimpinan negara-negara sahabat hingga kandidat Capres-Cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 lalu. Namun pada pelantikan hari ini hanya pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang atau ada halangan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tampak tadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan salam hormat saat Prabowo Subianto menyapa satu persatu para tamu undangan termasuk para kandidat Capres-Cawapres 2024 dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies tampak berdiri dan langsung memberikan salam hormat ketika namanya disebut oleh Prabowo Subianto di dalam Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu juga tadi Anies Baswedan memberikan salam hormat ketika dirinya dihampiri Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo selesai dilantik dan memberikan pidato perdananya dan kemudian
Di akhir acara pelantikan tersebut, Prabowo Subianto menyalami daripada para tamu undangan, termasuk dari kandidat capres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Seketika juga tadi merespon Prabowo yang menghampirinya, Anies memberikan salam hormat lagi kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan harapan pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia tentunya berharap bahwa jalannya pemerintahan ke depan ini bisa berjalan baik dan juga bisa mewujudkan pemerintahan yang merealisasikan keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga menurut Caimin, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan juga harus mampu untuk melanjutkan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Caimin menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga ke depannya harus bisa mengelola APBN dengan baik dan juga transparan. Sebab hal ini menurutnya sangat penting agar APBN ini bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat dan tidak ada kebocoran-kebocoran APBN lagi. Selain itu juga tadi Caimin tidak lupa memberikan selamat bertugas kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas memimpin negara Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan Hairul Umam langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Umam laporannya dari MPR. Tribunars mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai presiden ke-8 melalui unggahan di Instagramnya. Ganjar berterima kasih kepada seluruh pendukung yang menaruh kepercayaan kepada dirinya dan Mahfud MD. Ganjar menjelaskan Indonesia adalah negara milik bersama dan akan bisa dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan baik. Kemudian mantan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD batal menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada hari ini. Meski telah mendapat undangan resmi dari MPR dan menyatakan akan hadir, Mahfud batal menghadiri pelantikan karena harus menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tampak dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi, Mahfud MD, Mahfud tampak menggenggam tangan ibundanya yang sedang terbaring. Mahfud juga tampak didampingi istrinya Zaizatun Nihajati dan mantan Menko Polhukam Republik Indonesia itu pun berdoa untuk kesehatan ibundanya serta untuk Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Adapun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Sebelum dilantik, Prabowo dan Gibran membacakan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR dan anggota DPR. Setelahnya, Prabowo Gibran mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Joko Widodo dan Maruf Amin. Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik juga turut menghadiri acara pelantikan tersebut. Para mantan presiden terdahulu juga tampak menyaksikan langsung pelantikan Prabowo Gibran. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Hapfiatia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sejumlah tokoh hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yakni mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin terlihat hadir di gedung MPR. Namun, mantan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo absen di pelantikan Prabowo Gibran. Melalui pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada 7 Presiden Indonesia terdahulu. Prabowo juga membahas pencapaian ke-7 Presiden pendahulunya. Sebagai ungkapan apresiasi, pertama Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno karena telah memberikan hadiah ideologi Pancasila untuk Indonesia. Ia juga menyinggung pengorbanan Soekarno dan generasi pendiri bangsa lainnya atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan tanah air. Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memberikan landasan bagi Indonesia menjadi negara yang modern. Ucapan terima kasih selanjutnya untuk Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan di ucapan terima kasih selanjutnya Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati. Prabowo melontarkan pujian karena di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan terakhir, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagi Prabowo, Jokowi telah menunjukkan